bisa dibantu Pak Moce? Ya, mohon izin mau wawancara ya. Ya, silakan. Ada yang bisa dibantu? Iya Bu, ini terkait dengan tugas di program Guru Penggerak. Ini saya harus membuat wawancara dengan 2 sampai 3 kepala sekolah terkait dengan modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan gitu. Dari beberapa kasus mungkin seperti itu. Dan ini sekarang mohon izin ke Ibu untuk waktunya dalam rangka untuk mengidentifikasi tentang masalah kasus-kasus mungkin yang ada di sekolah seperti itu. Oh iya, silakan. Apa yang perlu ditanyakan? Nah begini Bu, terkait dengan karena saya yakin setiap sekolah itu atau setiap lembaga pasti memiliki kasus atau persoalan-persoalan yang berbeda. Mungkin di sini Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SDN Katawangkara itu, mana kasus-kasus yang masuk kasus dilema etika atau bujukan moral gitu. Oh iya, sebenarnya kalau permasalahan itu di setiap lembaga itu pasti ada, dan terutama di sekolah kita saya kira banyak juga permasalahan yang harus kita selesaikan. Dari beberapa permasalahan itu misalnya yang pertama tentang kegiatan ekstrakurikuler. Jadi pada 1-2 tahun yang lalu itu kita menentukan kegiatan ekstrakurikuler itu pada hari Jumat sore ya, tetapi ternyata tingkat kehadiran itu tidak sesuai diharapkan. Nah, kemudian saya coba untuk komunikasi dengan wali murid dan meminta pertimbangan kepada wali murid, tapi pada waktu itu wali murid juga sudah mengiyakan untuk mensupport anak untuk memotivasi putra-putrinya bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tentunya sesuai dengan minat dan bakat seperti itu. Tapi kan dalam pengambilan keputusan itu ya, terutama mungkin kayak tadi itu ekskul itu ya. Nah, bagaimana pengambilan keputusan itu untuk bisa dijalankan kalau semuanya ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan, kira-kira seperti itu. Ya Pak, sebenarnya kami sudah mempertimbangkan sih kenapa saya taruh di hari Jumat. Nah, karena di hari Jumat itu kalau siswa kan sudah tidak ada kegiatan sekolah sore ya, sekolah madinya, seperti itu. Dan pada waktu itu alhamdulillah kita mengumpulkan para wali murid ketika ada momen tertentu, kita selipkan hari itu dan sanggup, tetapi ternyata hasilnya di luar dari harapan kita. Nah, kemudian salah satu solusi yang saya tawarkan yaitu kepada peserta didik dan kita mensuarakan pada guru itu kita ambil di jam pelajaran, artinya harinya itu hari efektif. Nah, tetapi salah satu solusi kami yaitu untuk mengalokasikan waktu di hari efektif, tetapi diusahakan tidak mengambil jam pelajaran seperti itu. Itu berarti sudah masuk ke langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang sudah diambil Ibu dalam mengambil keputusan kan begitu ya. Nah, terkait dengan langkah-langkah yang sudah dijalankan perusahaan, kira-kira tantangan yang Ibu dapat dari pengambilan keputusan itu kira-kira di mana Bu? Oh iya, ada tantangan yang kami temukan, yaitu karena kadang anak-anak itu jadinya untuk optimal dalam pembelajaran intra di hari itu kadang-kadang menjadi seakan-akan terburu-buru. Jadi anak-anak fokus ke pembelajaran yang intra itu mengurangi seperti itu. Nah, seperti itu salah satu tantangan yang kita hadapi semua, terutama para guru yang menghadapi siswanya tersebut seperti itu. Dalam penyelesaian
ini apa Ibu sudah buat jadwal tertentu untuk penyelesaiannya atau sudah menggunakan bentuk-bentuk prosedur tertentu yang bisa dijalankan, apa melibatkan guru atau secara individu Ibu bisa langsung putuskan apa gimana? Ya, kami sempat komunikasi dengan para guru yang putra-putrinya mengikuti kegiatan ekskul yang dimaksud, dan meminta anggaplah untuk bisa memotivasi siswa agar siswa itu tetap fokus juga di intra, walaupun pada jam berikutnya akan mengikuti kegiatan ekstra. Jadi saya sempat berkomunikasi untuk tetap saling support lah, bahwa kegiatan itu juga sama-sama positif, dan kebetulan kita sesuai dengan karakteristik sekolah kita, sarana prasarana yang dimiliki seperti drum band itu ada, jadi sangat-sangat disayangkan kalau kita tidak bisa mengoptimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah seperti itu. Jadi untuk kelancaran dari apa namanya keputusan yang Ibu buat itu, kira-kira ada orang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah agar pengambilan keputusan itu betul-betul sesuai dengan harapan? Ya, tentunya kami selalu komunikasi dan kolaborasi dengan para guru yang ada di sekolah untuk saling support terhadap kegiatan, baik kegiatan yang dihandle sendiri seperti kegiatan intrakurikuler maupun ekstra yang kebetulan tuh dihandle oleh orang yang lebih berkompeten seperti itu. Iya betul. Nah, terima kasih. Mungkin dari semua yang telah Ibu sampaikan, mungkin pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dari Dilema Etika yang ada di sekolah. Oke, atau pelajaran yang dapat kami peroleh dari kasus tersebut yang merupakan dilema etika itu, yaitu bahwa komunikasi itu sangat penting, kolaborasi antar guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah itu perlu kita kuatkan. Jadi kita antar guru, antar tenaga kependidikan dan sebagainya itu sebaiknya kita harus tetap jaga komunikasi, kolaborasi, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan, seperti itu. Jadi intinya itu ya Bu ya. Jadi dari semua permasalahan yang ada di sekolah, yang menunjang dari semua keputusan Ibu adalah komunikasi, kolaborasi, dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Mungkin cukup Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Pak, semoga sukses. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon waktunya sebentar Ahmad. Mohon maaf sebelumnya kami mengganggu. Kami dari SDN Kota Bangka salah satu dari jalur Anggra yang mana dalam tugas kami diantaranya itu adalah untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah Bapak sebagai pimpinan di SDN Larangan saat ini dalam mengambil keputusan yang mungkin dianggap penting untuk kami pelajari dan kami begini Bapak. Dalam setiap sekolah itu tentunya pasti ada banyak kasus atau permasalahan yang ada. Saya tanyakan bagaimana Bapak itu dalam mengidentifikasi kasus itu, apakah kasus yang ada itu termasuk dilema etika atau dalam rujukan moral. Terima kasih. Terima kasih yang sangat banyak kepada Pak Muhyiddin yang telah punya pilihan untuk mengajari kepada saya sebagai pimpinan atau kepala sekolah SDN 1 untuk mengatasi suatu permasalahan. Tentunya setiap satuan pendidikan, setiap sekolah
kebijakannya tidak sama. Cuma sebagai pimpinan di suatu lembaga ini memang tidak gampang, tidak mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan karena terkadang permasalahan kompleks. Cuma sebagai kepala sekolah pada dasarnya setiap ada permasalahan yang ada di lembaga itu yang diduduki, tentunya kepala sekolah itu bertanggung jawab segalanya terhadap apa permasalahan keadaan bagaimana di suatu lembaga itu memang pertama harus bertanggung jawab. Terus dalam menjalankan keputusan itu Bapak, seumpamanya dalam keputusan itu yang harus diambil itu terkait dengan masalah yang sama-sama benar, kan masuk di tes. Ini tidak satu benar, dan ini benar. Bagaimana langkah yang bisa dilakukan? Benar itu kadang-kadang kan menurut logika atau kebijakan daripada kepala sekolah. Dan kepala sekolah kan juga manusia juga artinya untuk menempatkan mana yang benar, mana juga yang benar itu kadang-kadang dilema. Tapi saya kira kepala sekolah itu mengikuti kebijakan aturan yang ada, tetap mengacu kepada aturan yang ada. Tapi di samping itu artinya apa ya? Artinya berusaha dalam permasalahan itu dari dua alternatif, dari dua pilihan itu supaya tidak terjadi pertentangan yang membuatnya lembaga itu tidak kondusif. Artinya di samping aturan juga diterapkan, juga ada polisi-polisi tersendiri dari kepala sekolah atau kebijakan tersendiri. Jadi ada langkah-langkah yang efektif untuk menjalankan keputusan yang diambil. Langkah-langkah yang tepat yang pas Saya kemarin itu permasalahan yang sangat menurut saya menyita sebagai bagaimana saya harus menunjukkan sebagai pertanggungjawaban sebagai kepala sekolah. Saya begini, ada semacam permasalahan di bidang sertifikasi. Artinya dalam tanda kutip katakanlah ada kesalahan sehingga dalam data terkodik itu tidak valid. Dengan ketidakvalidan itu maka akan mengefek kepada pembayaran. Nah, itu memang saya juga merasa sedikit bersalah juga. Mengapa? Karena selama ini kepada operator sekolah untuk bagaimana mendata keteledoran saya juga termasuk tidak memantau sehingga tapi saya dulu sudah dalam rapat sering-sering sudah mengatakan bahwa artinya pendataan yang sifatnya bagi guru sertifikasi artinya mendata prioritas atau pendahuluan, artinya karena terkait dengan nasib terkait dengan pembayaran sertifikasi. Apabila ada politik rusak, artinya tidak valid, maka pembayarannya otomatis tidak terbayar. Dari kelanjutan itu artinya bagaimana pertanggungjawaban saya waktu sudah masuk pencairan sertifikasi, karena ketidakvalidan itu saya berusaha memperbaiki sampai ke pendidikan berkali-kali ternyata mengalami kesulitan sampai waktu pembayaran yang lain menerima sertifikasi
yang Tidak valid. yang tidak valid tidak menerima sertifikasi. Bagaimana saya itu dilema saya, yang lain itu menerima, yang sudah berhak sertifikasi, yang itu yang tidak terima. Sebagai pertanggungjawaban saya, terus terang saya sebagai pertanggungjawab karena meskipun operator dapodik memang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumeneb bahwa yang bertanggung jawab segalanya adalah kepala sekolah. Jadi ada kesalahan teknis termasuk kepala sekolah yang bertanggung jawab. Jadi untuk pertanggungjawaban saya salah satunya terus terang dengan keterlambatan membayar saya carikan utang untuk Yang tidak valid. untuk menangani yang tidak valid. Yang lain menerima juga diberikan yang lain. Apa yang tidak valid juga diberikan. Itu sebagai pertanggungjawaban. Memang kadang-kadang kepala sekolah itu banyak dilemanya. Iya, dilemanya, Pak. Dilemanya. Tidak semata-mata kadang-kadang kepala sekolah itu dilihatnya begitu mudah, begitu gampang, sulit kadang-kadang. Artinya akan mengacu kepada peraturan bagaimana situasi kondisinya. Situasi kondisinya juga termasuk memberikan faktor kepada guru, juga termasuk kepada lembaga yang didiam itu. Sungguhnya banyak kasus. Dalam penanganan kasus itu biasanya dalam penyelesaiannya Bapak itu dalam mengambil keputusan apa sudah terbiasa terencana misalnya atau sudah dengan rencana-rencana yang bertahap apa secara pribadi atau melibatkan semua. Dalam penanganan kasus kadang-kadang kasus itu kan tidak bisa dikerencanakan, kadang-kadang spontan kan kasus itu ada kan muncul kadang-kadang cuman dalam memutuskan sesuatu memang saya itu selalu merenung diri sendiri juga ya, termasuk meminta pertimbangan kepada di antara salah satu guru yang sekiranya bisa menginspirasi kepada saya termasuk sesuai dengan kasus itu dalam memutuskan masalah seperti itu. Jadi langkah atau faktor-faktor yang Bapak ambil selama ini untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan itu termasuk dengan cara merenung. Yang kedua dengan cara mencari inspirasi dari teman-teman yang lain. Artinya untuk misalnya sekarang ada kasus nanti itu saya bagaimana ini efeknya bagaimana nanti bagaimana efeknya bagaimana ke depan nanti begini itu saya pikirkan itu. Nah, dalam selama ini saya kira tidak ada yang sangat frontal dalam menangani kasus di SDN Narengan 1. Memang sekali lagi saya katakan kepala sekolah itu bisa dikatakan berat, juga bisa dikatakan mudah kalau memang tidak akan berbuat. Kalau mau berbuat saya kira kepala sekolah itu berat, tanggung jawabnya yang berat. Saya kira kalau masalah pekerjaan itu bisa minta bantuan kepada cuman memang saya wanti-wanti saya sendiri sudah menjalani sebagai pimpinan karena yang dihadapi itu tidak sejenis, artinya tidak sejenis pemikirannya Jalan heterogen, bukan homogen, heterogen. Ada bermacam-macam. Saya sering katakan ada 19 guru, 19 macam. Iya betul. Artinya tidak sama. Bagaimana menyamakan? Tidak bisa, sulit. Artinya untuk mendekati bisa sebagai persamaan mungkin itu, untuk menyamakan tidak bisa. Bagaimana celah-celah itu yang bisa dihadapi. Dari itu saya sering
pernah ke itu ke Pak Wakil dan kata apa nasihat saya? Tidak ada lain nasihat saya. Jaga akhlak. Cuma itu. Karena memang berat itu di mana? Di anak buah itu kepala sekolah. Kadang-kadang itu bagaimana untuk menggerakkan guru. Dari itu saya nasihat saya kepada wakil dan guru itu cuma akhlak. Akhlak ada 3. Tidak mutu pendidikan dah akhlak. Akhlak kepada atasan, akhlak kepada sesama, akhlak kepada murid, kepada atasan. Karena sewaktu-waktu masih perlu atasan, kepala sekolah. Kadang-kadang, kepala sekolah begini. Tapi pada akhirnya juga ujung-ujungnya kepada kepala sekolah. Jadi etika, akhlak kepada kepala sekolah. Sesama, bagaimana kerjasama belajar, bagaimana kerjasama melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada murid. Tentunya meskipun murid, namanya murid juga perlu akhlak juga. Bagaimana bisa dicontoh oleh murid itu sesuai dengan guru digugu dan ditiru. Itu saya tidak memberikan tidak muluk-muluk, jaga ke atasan, ke sesama dan ke murid-murid. Itu sudah jelas dan terima kasih atas waktunya Bapak. Jadi itu kami sudah banyak sekali hasil yang punya dan saya kira sudah dapat pemahaman terkait dengan apa yang sudah dikatakan Bapak dalam konten bisa disampaikan. Ya.